Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, kesempatan kali ini kita akan mereview satu produk lagi dari Redel ya. Dari Redel itu DL270 ya, DL270. Mungkin radio ini udah lama ya yang hadir di hadapan Anda semua. Cuman baru kesempatan kali ini saya akan review untuk Anda semua. Dan bagaimana nanti keadaannya nanti akan kita cek sama-sama ya untuk Redel DL270 VHF ya. Jadi ini DL270 ada dua macam, yaitu yang UHF dan VHF. Ini saya ambil yang VHF saja. Jadi DL270 ini single band ya, single band, bisa VHF bisa UHF. Tinggal kita mau beli yang mana gitu. Kebetulan yang saya beli adalah yang VHF. Karena cenderung banyak yang pakai VHF, jadi saya ngambil yang VHF saja gitu ya. Oke, sebelum itu kita minum dulu, minum air hangat. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Ya, bentuknya seperti ini ya, ringan. Ini ringan banget ya, dosnya ringan, besar tapi ringan. Akan kita buka sama-sama seperti apa kualitas dari Redel DL270 ini yang bekerja di VHF. Mari kita unboxing. Oke, kita coba lihat dulu dari depan ya, tampilan depan. Di sini ada tulisannya DL270 two-way radio super receive anti interference VHF. Jadi kita ambil yang VHF ya. Kemudian ya di sini ada macam-macam keterangan, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Oke, kemudian di sini juga di samping tulisannya Redel, depan juga, kemudian samping ini lagi sama dengan tadi yang spesifikasi di depan ya. Oke, kita buka aja. Ini dosnya agak memanjang, kita buka ya. Seperti biasa kita dapat buku instruction manual. Jadi kartu garansinya sudah di dalam bukunya sekalian. Jadi nggak terpisah. Sorry, kameranya geser. Ya nggak terpisah ya. Jadi udah jadi satu dengan user manualnya. Jadi kalau kita beli radio ini, nah, kita dapat user manual sekalian dengan kartu garansi di dalam ini, di dalam user manualnya ya. Kita lihat seperti itu. Ini. Dan di sini user manualnya itu semacam keterangan aja ya, bukan petunjuk harus begini-begini, keterangan aja sebenarnya ini. Jadi spesifikasi juga ada di sini. Di sini tertulis spesifikasinya ya. Kalau yang VHF itu TRX-nya 136 sampai 174 ya. Kemudian daya pancarnya itu 5 watt, high-nya dan low-nya 1 watt ya. Ya itu aja yang perlu disampaikan kira-kira ya. Untuk baterai nanti kita cek saja. Oke, itu aja, yang bukunya tipis banget ya, hanya sekedar pengenalan mungkin ya. Oke, kita lihat ini radionya seperti ini penampilannya. Dan kalau yang udah punya sih nggak asing lagi lihatnya ya. Oke, seperti ini. Dan di sini ada tombol PTT, ini tombol monitor. Kemudian di sini ada rotary dialnya. Nah ini cuma lumayan agak keras ya, karena dia ada semacam pengait gitu ya. Jadi bukan langsung los muternya, dia ada penahannya, stoppernya ya seperti itu. Jadi dia agak keras dikit, tapi nggak apa-apa. Ini volume sama on off di sini. Kemudian ya di samping sini ada mic dan speaker ya. Saya suka rancangannya ini ya, desainnya ini saya suka sekali karena dia seperti engsel. Ini nggak cepat rusak ya kalau seperti ini. Ya sekali lagi seperti ini nggak cepat rusak. Yang penting karetnya ini juga bagus. Kalau saya saran sih ke depan mungkin Redel bisa kasih plastik aja ini ya. Jadi supaya lebih awet lagi, ini plastik gitu ya. Kalau karet biasa lama-lama sih ini dia lapuk gitu ya. Lama-lama lapuk. Oke, di belakangnya ada spesifikasinya di sini 5 watt
DL270 frekuensi 136 sampai 174 ya, seperti itu. Oke, ini tombol-tombolnya seperti ini di depan. Ini agak keras dikit ya, jadi ini tombolnya agak keras, nggak seperti yang lain empuk, ini agak keras ya. Oke, kita coba lihat baterainya. Kita dapat baterainya juga di sini. Baterainya Redel 2200 mAh ya, 7,4 volt 2200 mAh. Kemudian kita juga dapat bell clip sama talinya seperti biasa standar dari radio. Dan ini kita masukin dulu baterainya, kita masukin dulu begini ya, ini seperti ini. Dan sekali lagi ini kalau sekali ngelok ya, sekali ngelok baterainya itu Anda tidak bisa membukanya dengan tangan nanti ya. Anda harus congkel sedikit dengan obeng, obeng min atau obeng plat ya. Ini karena ini kenceng banget, kalau sudah kita kancing ya, kita lock seperti ini, dia akan kenceng sekali. Nah, ini udah kenceng sekali baterainya sehingga kalau kita buka paksa pakai tangan ini susah, ini berat ya. Oke, sebenarnya aman jadinya ya, cuman kalau kita mau ganti baterainya ya itu harus pakai obeng ya. Kita dapat antenanya seperti ini ya. Di sini antenanya tertulis 136 sampai 174 VHF. Oke, nice, kita taruh aja, kita pasang. Kemudian kita ada dapat desktop chargernya seperti ini, bentuknya agak aneh, nyeleneh, tapi nggak apa-apa, dibuat bentuk yang agak aneh-aneh begitu supaya menarik ya. Di sini 12,5 volt untuk input, kemudian outputnya 8,4 volt 400 mAh. Nah, kita lihat apakah benar di sini outputnya 12 volt. Ya benar juga ya, 12 volt di sini outputnya. Nih, nggak kelihatan ya? Nah itu kelihatan ya, 12 volt. Jadi outputnya 12 volt, 0,6 ampere, 600 mili ya. Oke, cocoklah untuk inputnya tadi sesuai. Kita taruh aja dulu untuk dosnya. Sekarang kita coba untuk hidupkan radionya ya. Jadi ini penampakannya untuk Redel DL270 VHF seperti ini ya. Kalau dari bentuknya ya, saya suka, dari bentuknya saya suka untuk Redel ini. Dan ini tidak berat ya, ringan ya. Ini tidak berat, ringan, dibandingkan kalau yang ini saya pakai yang ini, nah ini jauh lebih besar ya. Untuk Bofeng yang BF UV B5 Plus, ini dual band ya. Dan ya hampir sama tebalnya, tebal ini dikit ya. Oke, kita coba langsung hidupin radionya. Ya, ini radionya sudah saya isi anunya ya, sudah diisi call sign saya gitu. Jadi kalau Anda buka seperti ini, nah itu ada call sign. Nah itu sebenarnya bisa kita rubah kalau kita ingin mengetahui baterainya ya. Kita coba di sini menu atau function sama aja. Kita pencet tombol set. Sebenarnya kalau menu itu harusnya langsung keluar ya, tapi ini enggak, ada 2 kali kerja, harus tampil set dulu ya. Nah, set ini, kemudian kita cari, kita bisa pakai panah ini atau putar ini, sama aja, kita putar. Kita cari message set, kita coba. Oh ini enggak ya, sorry. Message set, kita coba cek dulu. Function set open message, sorry, bukan message set tapi open message. Open message ini kita coba rubah. Nah, di sini tadi ada message itu berupa teks ya. Kemudian off itu nggak ada sama sekali, kita buka kosong. Kemudian DC di sini berarti kalau kita buka nanti akan muncul voltase. Kita coba menu supaya kita oke. Kita keluar ya. Sekarang saya matikan, saya akan hidupkan lagi, kita ketahui baterainya berapa sekarang. 8,1 volt, masih penuh ya. Jadi kalau full betul itu 8,2 volt. Tapi 8,1 ini masih full ya. Seperti itu. Jadi Anda bisa mengetahui baterainya bahwa ini radio masih full dengan cara seperti itu. Dan meskipun di sini juga ada penunjuk baterai ya di samping sini, bawah ini.
Cuman kadang-kadang kita dengan bar seperti ini kita nggak tahu berapa persen baterainya. Tapi dengan mengetahui voltase tadi kita sudah tahu keadaan baterai yang ada di HT ini. Oke, untuk menu-menunya sama aja ya. Menu ini di sini sama dengan radio lain ya. Di sini color di sini RxTX itu tidak akan berubah, tetap seperti ini orange. Tapi ini color untuk tampilan depan ini ya. Kita akan coba rubah. Ini sekarang kan standarnya orange. Kita bisa rubah ke purple. Kita bisa rubah ke blue. Kita bisa rubah ke orange. Mana yang kita suka ya. Misalnya kita coba purple ya, seperti ini. Nah, kalau masih bagus di layar kamera berarti ya masih bisa saya lanjutkan. Tapi kayaknya antara purple sama orange, enak orange dilihat di kamera. Makanya kita akan rubah lagi aja ke orange saja ya, ke orange saja. Jadi orange lebih jelas untuk di kamera kita saat ini. Oke, ini color sudah. DC voltase ini kalau kita misalnya tadi open setnya kita setel message, kita bisa lihat voltase dari menu ini juga. Misalnya kita DC volt ini kita pencet menu, nanti kita ketahui voltnya di sini. Kita pencet menu lagi untuk keluar. Nah, di sini dual watts. Di sini dual watts artinya dual watts dengan FM radio. Jadi misalnya saat kita muter FM, ketika ada sinyal masuk maka FM-nya berhenti, sinyal yang radio itu sinyal HT-nya masuk ke sini mematikan radionya. Dan tersebaliknya, misalnya tidak ada sinyal, radionya kembali hidup, radio FM tadi. Ya, seperti itu ada dual watts. Dual watts-nya untuk FM radio dan HT-nya. Oke, lampu. Di sini lampu ini berdasarkan tombol-tombol ini lampunya ini hidup. Lock, message set sudah ya, name set. Nah, ini kalau kita sudah memori, kita akan pilih di sini misalnya kita sudah kasih nama ya. Di sini alpha ini berarti nanti tampilan memori yang sudah diberi nama akan keluar namanya. Kalau kita pencet frekuensi, meskipun kita udah kasih nama, dia tidak akan muncul nama karena kita set frekuensi, tetap keluarnya frekuensi. Jadi kita pencet alpha. Nah, jadi kalau alpha itu misalnya channel yang belum dikasih nama, dia tetap muncul frekuensi, tidak muncul channel. Seperti radio Bofeng kalau misalnya belum dikasih, atau radio yang lain misalnya kalau belum dikasih nama, dia akan muncul channel. Kalau ini enggak, dia tetap muncul frekuensi. Kita coba lihat. Misalnya seperti ini ya. Ini memorinya belum ada namanya, dia tetap seperti ini. Memori 1 sudah ada namanya, dia seperti ini. Ya. Oke, gimana caranya kita akan setting untuk repeater? Gampang sekali. Jadi ini nggak perlu pakai software ya teman-teman ya. Sekali lagi buat Anda kalau beli Redel ini nggak usah pusing-pusing cari software, nggak usah pakai software. Dia langsung gampang sekali kita mau setting ya. Misalnya, jadi ini memori, kemudian kita masuk di repeater yang kita tahu ya. Ya seperti tadi contoh saya misalnya ini ya 160 100 ya seperti itu. Atau misalnya saya masukin 155775 seperti ini misalnya ya. Ini saya masukin, kemudian kita coba cari offsetnya. Offsetnya itu adalah minus atau plus dari repeater itu berapa. Kita pencet menu. Di sini kita coba 5000 ya, oke. Menu lagi, kemudian kita cari tune ya, tune-nya berapa. Kalau tune-nya standar ya nanti kita coba tune-nya standar. Nah di menu ini nggak ada tune-nya, jadi kita langsung keluar dulu. Tune-nya make di sini ya. Di sini ada tulisannya code, kita coba fungsi code. Nah ini langsung tune keluar, kita coba ke 88,5. Oke, sudah. Nah, sekarang gimana caranya untuk menampilkan tune-nya di sini? Kita pencet fungsi, kita pencet scroll tune. Nah, ini kita cari CTSS ya. Jadi kita cari CTSS. Kalau sudah kita pencet menu lagi. Nah, dia keluar di sini CTSS. Jadi sini katanya di sini CT ya. Ini sudah. Jadi ini sudah. Sekarang kita tinggal set offsetnya. Offsetnya itu bukan offsetnya, directionnya atau shiftnya. Shiftnya itu atau directionnya itu plus minnya ya. Jadi kita pencet ref. Ini ada ref ya.
kita pencet function atau menu, kemudian ref. Nah, di sini minus. Kalau kita pencet lagi function atau menu, kita pencet ref, dia akan plus. Di sini kebetulan repeaternya dupleknya min, jadi kita pencet min sampai keluar min. Oke, kita akan coba tes. Nah, coba tes. Oke, mungkin powernya kerendahan. Saya akan coba naikkan. Nah, karena kita dalam ruangan, kita coba tes. Nggak masuk ya teman-teman ya. Tapi ini sebenarnya sudah masuk ya. Ini sebenarnya sudah masuk. Ini ke repeater ini ya. Cuman karena apa namanya tadi di dalam ruangan ini agak sedikit sulit. Oh sorry teman-teman, ini kita rubah karena tadi tone-nya sudah kita rubah di sini lagi. Oke sorry ya. Jadi kita tetap pencet setelah kita tadi mencet city di sini keluar, kita di sini R repeater. Jadi kita pencet menu, kita pencet code ya, menu code. Nah ini udah kita rubah seperti itu. Kita coba menu lagi, coba kita tes. Oke, R berarti receive ya, sorry, R itu berarti receive. Sekarang kita coba T, fungsi T. Oke, kita rubah T nya ini ke 88,5. Oke, kita pencet fungsi lagi, kita coba T nya itu sudah 88,5. Oke, bisa ya. Sekali lagi kita pakai low aja, ternyata bisa. Ini sudah low ya, kita coba. Oke, bisa ya, masuk ke repeater ini. Nah, cara memorinya adalah kita pencet function, kedip-kedip ya, kemudian tekan lagi function sekali lagi. Sorry, kita function, kedip-kedip, memori, function lagi. Apakah sudah masuk? Sorry, sebentar. Oke, sorry. Jadi caranya kita pencet function, terus kita pencet memori ini, ya, memori ini sampai kedip-kedipnya hilang, F-nya hilang ya. Sekali lagi, misalnya kita keluar ya, ini ya, kita masuk ke 2 tadi ya, memori 2 ya. Function VF atau memori ini kita pencet sampai kedip-kedip F-nya ini hilang, kita tekan terus. Nah, F-nya hilang, tinggal angka 2 di sini ya. Nah, kita keluar, kita masuk memori lagi. Nah, ini masuk memori, kita lihat ya. Nomor 1, nomor 2. Jadi nomor 2 sudah ada di sini. Nah, kita masukin nama seperti ini caranya. Function set. Kita putar roterinya atau kita panah ini. Nah, di sini kita tulis name set, kita pencet function. Rotary ini untuk nyari hurufnya ya, nyari hurufnya. Misalnya kita ketik apa P di sini, P mana? Oh, P. Nah, ini udah P. Jadi untuk geser ke samping sana, kita pencet crash yang di bawah ini ya. Nah, geser ke samping. Kalau mundur yang bintang ini, bintang mundur ke belakang ya. Kita coba cari R. R, oke, kita pencet lagi N. Oke. Kita cari. Oke. Kita cari ini karena frekuensinya varia 6, saya tulis PR 6 aja gitu ya. Oke, sudah. Oke, kalau sudah kita pencet function, udah selesai, kita keluar. Nah, sudah masuk ya, namanya udah masuk. Jadi nomor 1, nomor 2 udah masuk. Ya, seperti itu. Jadi gampang sekali, tidak usah pakai komputer, semuanya bisa dilakukan dari AT ini
Ya, sekali lagi menu-menunya di sini semuanya bisa berfungsi dengan baik. Oke, itu aja. Mungkin sekarang kita akan tes powernya dari radio ini. Powernya dari Redal R270 ini. Sekarang saya pakai low. Kita coba lihat powernya berapa dengan low power. Ya. Spesifikasi tadi low-nya itu 1 watt ya. Ini low-nya ternyata malah hampir 2 watt ya. Jadi 1,9 ya, hampir 2 watt. Ya, hitung ya 1,9 ya. 1,8 1,9. Seperti itu. Justru malah lebih besar ya. Sekarang kita coba high-nya. Saya pencet function langsung di sini ada menu low. Kita pencet high. Menu lagi exit. Sudah masuk ya. Kita coba, ini sudah high. Ya 5 watt. Jadi low-nya tadi 2 watt kurang dikit. High-nya tetap 5 watt ya. 5 watt lebih dikit juga ya. Jadi lumayan besar untuk powernya. Jadi kita pakai low saja ini sudah lumayan ya dibandingkan radio lain. Ini sudah low-nya aja udah tuh hampir 2 watt ya. Malah kadang-kadang 2 watt nih. Nah, 1,9 2 watt ya. Oke. Jadi seperti itu untuk powernya dari Redal DL270. Sekarang kita mau tes antenanya, bawaannya, dan kita mau tes modulasinya. Antena bawaan dari Redal DL270 ini seperti apa, kita coba lihat. Oke, bekerja di VHF cukup bagus. Di sini swear terendah di 146 ya. 1,1. Kemudian bisa bekerja sampai bawah di frekuensi 141 juga. 141 berarti di Rapi bisa ya. Sampai di atas itu bekerja di 151. Wah, lumayan. Range-nya cuman lumayan tinggi ya, range-nya. Lumayan lebar maksud saya. Jadi antenanya sudah worth it ya. Antenanya rekomendasi dipakai. Jadi nggak perlu diganti. Antena ini bagus ya. Jadi antenanya Redal ini bagus ya. Tidak perlu Anda ganti ya. Sekarang kita mau dengerin FM-nya, suara FM-nya seperti apa. Suara FM-nya seperti ini. Kita coba lihat. Kita dengerin suara radionya. Musim durian ya di Ambon? Iya Bu, lagi musim durian. Ya ini lagi banyak peminat begitu ya? Oke, jadi radionya biasa-biasa aja suaranya, nggak ya cenderung ke treble sekali ya, gitu ya. Jadi ini hanya untuk memang komunikasi, jadi ya denger radio sih seadanya aja gitu ya. Jadi tidak perlu kita mau harap kalau suaranya enak ya, bagus gitu ya. Tapi ini sudah bisa didengar lah, tidak pecah tapi ya seperti itu kualitasnya. Kalau dibanding Baofeng masih lebih bagus Baofeng, teman. Ini antenanya bagus ya, antenanya bagus dan bentuknya lebih bagus ini. Jadi masalah selerasi itu ya semua teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba tes untuk modulasi. Jadi saya sandingkan dengan Baofeng UVB 5 Plus. Di sini nanti kita akan tes untuk modulasi dari kedua radio ini seperti apa. Oke, saya seperti biasa menggunakan belum dihidupin dari tadi. Ya, seperti biasa saya menggunakan Alinco DJW10 ya. Kita coba ini dia. Nah, di sini ada splitteran, jadi kita coba pindah aja dulu di 14540 ya, di sini, atau di 1455555 lagi ya. Jadi 5-nya 4 kali
Nah, 5-nya 4 kali. 5-nya 4 kali kok masih ada juga spreader. Ya, kita coba dulu 1 4 5 6 0 0 atau 1 4 1 4 5 5 4 0. Nah, ini genap, mudah-mudahan nggak ada. Nah, nggak ada. Jadi 554. Kita coba semua di 14554. Oke, nggak ada, kosong. 14554. Oke, udah sama semuanya. Sekarang kita hidupin radionya untuk Alinko. Kita coba dengarkan ya. Tes 1 2 3. Ini kita coba untuk Redal. Tes 1 2 3 Redal DL 270. Tes 1 2 3 Redal DL 270. Tes 1 2 3 ini untuk Baofeng UVB 5 plus. Baofeng UVB 5 plus. Ini Redal DL 270. Oke ya, untuk modulasi ya, ternyata Redal kok kecil ya. DL 270 ini agak kecil suaranya dibandingkan dengan Baofeng UVB 5 plus ini ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting bisa lah. Ini masih bisa ya, karena ini VHF tok, jadi masih bisa. Nah, sekarang kita akan coba untuk berkomunikasi dengan Pak Pri. Mudah-mudahan Pak Pri bisa kita hubungi sehingga kita bisa mengetahui resipnya juga dan TX-nya ya untuk Redal DL 270 ini. Ya, ini Pak Pri udah siap. Kita mau coba komunikasi ke Yankee Bravo to Victor Sierra Yankee ya. Mudah-mudahan beliau bisa dengar nih. Saya pakai Redal DL 270 ya. DL 270. Nanti kita akan bandingkan dengan UVB 5 plus ini. Kita coba pasang dulu 1455550. Oke, saya coba panggil Pak Pri. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee Charlie tuh Yankee India Zulu, monitor Pak Pri. Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee 7 ganti. Oke, 57. Ini saya mancar low power. Low power mungkin kira-kira 2 watt gitu Pak Pri. Oke, coba saya mancar high power ya Pak Pri, ganti. Ya, ini sudah high power Pak Pri, gimana diterima di sana ganti? 59 itu kadang mau ke 20 tapi cenderung ke 9 ganti. Oke, asal Pak Pri. Untuk modulasi bagaimana Pak Pri modulasinya? Modulasi kuartasnya standar, didengar standar ganti. Oke, saya coba radio yang satu lagi Pak Pri ya, sebentar ya. Sesuai pengujian tadi Baofeng kan lebih keras ya, kita coba tes. Apakah komentar dari Pak Pri ini lebih keras? Kita coba. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Gimana Pak Pri yang ini? 5 dan 3 reportnya ganti. Victor itu Yankee India Zulu. Tanakin power. Report 5 dan 3 Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee ganti. Kiasel. Ya, ini saya naikin powernya. Berapa sekarang ganti? Naik menjadi 5 dan 5 ganti. Oke, 5 dan 5. Berarti besar yang tadi ya. Iya Pak Pri, untuk modulasi besar yang mana? Yang ini apa yang tadi ganti? Modulasinya kecengan yang ini sedikit ganti.
Oke, asal kenceng yang ini ya, betul ya. Tapi sinyalnya gede yang tadi ya Pak Pri, ganti. Sinyalnya kuat yang tadi, kalau yang ini kencang dimodulasi ganti. Oke, asal kalau itu saya rubah lagi, Kita mau lihat ya, sama-sama 5 watt tapi ini kok lebih kencang ya. Wah, luar biasa berarti ini. Ini saya kembali pakai yang ini Pak Pri, ganti. 5 dan 7 ganti. Berarti propagasinya ya. Padahal saya kembali pakai yang tadi ini Pak Pri. Gitu, pakai yang pertama ganti. Ini propagasinya Om Edi. Ini 5 dan 7 ini yang terakhir. Demikian begitu. Berarti sama aja propagasi. Terimanya adanya seperti ini tuh ganti. Iya, berubah-ubah ya Pak Pri ya, penerimaan juga ya. Gitu. Ini 57. Ntar tak ganti lagi Pak Pri ya, siapa tahu propagasinya masih tetap sebentar. Ini maksimal masih 57 toh Pak Pri? Betul, 5 dan 7 ganti. Nah, kita ganti apakah benar kekuatan power ini radio ini lebih kuat ya, Redel ya, dibandingkan UVB 5 Plus. Kita coba karena propagasinya masih sama. Oke Pak Pri, ini saya sudah ganti. Yankee berapa tuh Peter Serengki, Yankee Charlie itu Yankee Diazul gimana ganti? Sama ya 5 dan 7 tapi modulasinya lebih kenceng. Sama gitu, kan? ganti. Oke ya, jadi kesimpulannya sama Pak Pri, karena memang wattnya sama Pak Pri. Memang karena wattnya sama, cuman kan tadi posisi waktu menerimanya beda waktu ya. Ketika waktunya ini sudah hampir bersamaan, ternyata sama sinyalnya Pak Pri ya, ganti. Sama yang terakhir sudah stabil sama ini. Demikian yang kita itu yang dia suruh yang berapa tuh vektor Serengki sudah steady sama ganti. Oke, kiasal Pak Pri, terima kasih. Berarti sama kekuatannya, cuman modulasinya masih kenceng yang ini tau Pak Pri, ganti. Ganti. Modulasinya masih kenceng yang ini yang terakhir saya pakai, ganti. Biasa ganti. Roger, oke Pak Pri, matur nuwun informasinya. Piye, sudah dibenerin flower potnya belum? Oke, terima kasih Anda sudah menonton review saya sampai selesai mengenai Redel DL270 VHF transceiver ya. Ya, saya ralat ya harganya ya, ini harganya 425.000. Jadi radio ini cukup mumpuni ya. Jadi kalau saya bilang sih radio ini cukup mumpuni. Cuman satu kekurangannya ya, speakernya aja. Suara speakernya dari Redel ini yang menurut saya kurang ya. Tapi untuk keseluruhan bagus ya. Untuk antenanya selama saya coba tes radio ini antenanya cukup bagus ya. Artinya di VHF ini sudah bisa cover semua keperluan kita untuk mancar di VHF. Jadi kalau Anda beli radio ini nggak perlu lagi ganti antenanya, Anda langsung pakai aja. Karena ini sudah cukup mumpuni untuk bekerja di VHF untuk Redel 270 ya. Kalau yang UHF saya belum review, jadi saya nggak tahu kalau UHF apakah antenanya itu bisa mengcover semuanya. Tapi yang jelas ini untuk VHF dia bisa mengcover antenanya semuanya di frekuensi yang Anda inginkan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton review saya tentang Redel DL270. Semoga ini bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Yankee Charlie itu Yankee Diazulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.